Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih biarlah pujian penyembahan kami menjadi suatu persembahan yang harum, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah hadirat-Mu tetap tinggal di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu sudah menyampaikan ini kali-kali Tuhan, tapi kiranya Allah terus menyertai, karena hamba-Mu tahu tanpa pengurapan, perkenanan, penyertaan Tuhan, maka sia-sialah hamba-Mu mempersiapkan ini semua. Maka Dia meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kaulah berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda mujizat, supaya umat-Mu diberkati. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jamah juga hati telinga rohani daripada umat-Mu, supaya bukan hanya sekedar khotbah yang mereka dengar, tapi firman pesan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Shalom. Thank you. Praise and worship. Shalom, apa kabar saudara? Shalom. Karena cuaca hujan mungkin agak enak gitu ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan menyampaikan ini akhirnya di ibadah kedua saudara. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapatkan ketika waktu tahun ini ke Israel bulan Maret kemarin bersama dengan gembala dan tim. Di hari terakhir sebetulnya saudara. Ya, jadi waktu kita di hari terakhir itu kita ke Garden Tomb kalau nggak salah. Tapi saya itu kan tempat Yesus dimakamkan ya, kuburannya Yesus yang sudah kosong. Waktu kita ibadah di situ saya tidak merasakan apa-apa. Saya sampai, Tuhan kenapa ya, salah saya apa, dosa saya apa, kok saya nggak merasakan ibadah ini. Kemudian barulah setelah itu kita ke Aminadab saudara. Dibilang ini rumahnya Aminadab plus rumahnya Obed Edom. Ya, bukan Obes Edom ya, Obed Edom saudara. Tapi Pastor Hani bilang, berkata nggak mungkin ini sama. Kan Obed-Edom itu terjadi setelah Usa memegang terus mati. Akhirnya Daud nggak berani bawa, ditaruh di rumah Obed-Edom. Jadi nggak mungkin rumahnya sama, pasti agak jauh. Nah tapi kemudian setelah Pastor Hani menyampaikan firman Tuhan di tempat itu saudara, lagi saya terduduk mendengarkan. Tiba-tiba Tuhan bicara sangat kuat tentang, aku mau menjadi partnermu. I want to be your partner. Di situ saya menangis saudara, saya nggak bisa berhenti sampai saya harus ke belakang karena hadirat Allah luar biasa dan semua orang pada didoain, diurapin. Saya setelah itu masih terus menangis, saya pindah ke belakang. Tapi saya tidak tahu apa maksud daripada menjadi partner Tuhan. Saya tahu Tuhan partner kita, tapi pengertian secara detail saya tidak mengerti sampai akhirnya di bulan Mei kemarin. Tuhan menyingkapkan melalui kitab Yosua saudara. Kita baca sama-sama kitab Yosua ini. Bantu media. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Next. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Berapa lama saudara? Sehari penuh ya. Kemudian belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara, renungkan ayat ini, dahsyat banget loh. Kenapa? Karena pertama dikatakan belum pernah ada Tuhan, ya belum pernah ada hari seperti itu di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia sedemikian rupa, karena Allah lah yang berperang bagi Israel. Saudara, Allah
mendengarkan permohonan manusia. Siapa yang di sini manusia semua? Kita semua manusia, amin. Tapi dikatakan belum pernah ada sedemikian rupa. Karena Allah yang berperang. Saudara, kita minta sama Tuhan kalau yang berhubungan sama alam apa sih yang paling sering? Berhenti hujan, benar nggak saudara? Saya mau pergi kerja hujan, mau pergi gereja hujan. Tuhan berhentikan hujan. Tiba-tiba hujan berhenti, kita bangganya luar biasa saudara. Ya, bersaksi gitu di mana-mana. Aku berdoa Tuhan hujan berhenti. Terus kita ceritakan kepada orang yang nggak percaya gitu, orang non Kristen, dia bilang, berhenti hujan Allah. Gue pakai pawang hujannya 500.000 berhenti hujan. Gitu kan. Tapi kan belum pernah ada dalam sejarah orang memberhentikan matahari saudara. Belum pernah sampai hari ini namanya ada pawang matahari, nggak ada. Pawang hujan ada, pawang matahari nggak ada saudara. Jadi saudara bisa bayangkan di mana Allah ini mendengarkan permohonan seorang manusia untuk memberhentikan matahari. Coba renungkan saudara. Nggak tahu apa Yosua ini nggak ada kerjaan atau memang Tuhan pengen Yosua ingin show off atau gimana, tapi bisa bayangkan kok sampai Tuhan mendengarkan permohonan seseorang sedemikian rupa sampai matahari diberhentikan, nggak tanggung-tanggung saudara. Sehari penuh. Di dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan whole day, full day, berarti 24 jam saudara. Saudara mungkin zaman-zaman milenial sekarang, kalau zaman saya dulu waktu kecil kalau kita main, saudara kita mainnya keluar. Kalau zaman sekarang kan anak-anak mainnya di kamar kan saudara, main di handphone. Kalau kita kan dulu zaman-zaman kita baby boomer, kita kalau main selalu keluar. Dan selalu apa? Kalau sudah sore udah maghrib gitu kan, udah sore ini udah maghrib, pulang yuk udah gelap gitu saudara. Saya yakin hari itu nggak ada anak-anaknya pulang ke rumah saudara. Karena nggak pernah gelap. Ini udah jam berapa kok masih terang, main terus padahal udah jam 12 malam gitu ya. Nah kok bisa sampai seperti itu? Saudara tahu kenapa? Karena Allah telah menjadi partnernya Yosua. Dan Yosua telah menjadi partnernya Allah. Sehingga sampai permintaan sedemikian rupa Tuhan dengar. Dan saya mau kasih tahu sama saudara pagi hari ini. Tuhan ingin berpartner dengan saudara. Tuhan ingin berpartner kepada saudara sedemikian rupa sehingga permintaan saudara yang sepertinya gak masuk akal sekalipun Tuhan dengar. Apa yang saudara minta yang belum dijawab oleh Tuhan? Apa permintaannya yang aneh yang saudara pernah minta sama Tuhan? Saya mau katakan kalau Tuhan menjadi partner saudara, permintaan saudara akan dijawab. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya tanya sama saudara, saudara percaya nggak sama Tuhan? Saya yakin saudara pasti percaya, betul nggak? Siapa percaya Tuhan? Kita pasti angkat tangan, saya percaya sama Tuhan. Tapi pertanyaan yang terpenting adalah, apa unsur untuk kita bisa berpartner dengan Tuhan? Yaitu saudara tahu apa? Trust. Katakan trust, kepercayaan. Saudara. Kalau saya tanya sama saudara, apa sih dalam satu hubungan yang paling penting suami istri? Trust. Apa sih hubungan yang paling penting dalam satu bisnis? Trust, kepercayaan. Sekali lagi, kalau saya tanya sama saudara, saudara percaya nggak sama Tuhan? Saudara pasti angkat tangan, benar nggak? Siapa yang bisa dipercaya Tuhan? Ya kan? Oh nggak ada yang percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan ya. Tapi pertanyaannya, next slide. Bisakah Tuhan mempercayai saudara? Bisa nggak Tuhan mempercayai saudara? Itu pertanyaan yang penting. Kita sih percaya sama Tuhan. Pertanyaan Tuhan bisa nggak percaya sama kita? Kenapa saudara? Next slide. Karena trust must be earned, not given. Kepercayaan itu harus diupayakan, diusahakan. Harus dikerjakan untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu. Bukan semata-mata diberikan begitu saja. Contoh paling sederhana, saudara di sini bekerja kan. Mungkin gak saudara hari pertama saudara bekerja, bos saudara langsung datang kasih cek. Ini cek kosong ya, saya sudah tanangan, saya mau pergi 1 minggu. Pokoknya biaya pengeluaran kantor kamu keluarin aja. Mungkin gak hari pertama saudara bekerja langsung dipercayakan seperti itu? No. Atau saudara berbisnis, berpartner saudara. Mungkin gak saudara keluar dari gereja ini, saudara lewat, terus saudara ke mitra,
ya makan siang atau kemana, ketemu orang di jalan, yuk kita berbisnis yuk, saya investasi, kamu yang kerjain semua. Mungkin nggak saudara? Minimum kita kenal orang itu, betul nggak saudara, untuk kita berbisnis atau bermitra. Ada suatu kepercayaan sehingga dua orang bisa membuat suatu perjanjian atau kesepakatan mendirikan perusahaan, mendirikan PT, atau ketika saudara bekerja sedemikian rupa di perusahaan sampai akhirnya bos saudara mempercayakan saudara. Karena kepercayaan itu must be earned, sesuatu yang harus diupayakan, ada usaha dan upaya. Bukan semata-mata diberikan begitu saja. Nah saudara, ketika Allah ingin bermitra dengan kita, pertanyaannya bisakah Allah mempercayai kita? Bisakah Allah mempercayai saudara dengan berkat? Bisakah Allah mempercayai saudara dengan kesehatan? Bisakah Allah mempercayai saudara dengan proyek yang besar? Bisakah Allah mempercayai saudara dengan kesembuhan? Nah ada dua unsur untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan sini. Karena ini part 1 ya saudara ya. Nanti ada part kedua, berarti saya harus diundang lagi. Ya. Unsur yang pertama saudara adalah kita harus memegang perkataan kita atau janji kita. Atau komitmen kita lah. Kita harus bisa memegang perkataan kita, janji kita, atau komitmen kita. Nah kita lihat di sini dari Yosua. Saya akan membawa saudara kepada suatu cerita dan kita ini akan agak lompat-lompat, mohon maaf banyak cerita, banyak ayat yang kita baca, cuman saya mau kita mendengar ya, anggap aja saudara lagi nonton film ya, diajak ke flashback ke belakang. Oke, saya akan bacakan dulu. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon, perhatikan Gibeon ini saudara ya. Kita sekarang fokus ke ini dulu, ke yang Adoni-Zedek. Oke, telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Next. Sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham, gitu, Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis dan kepada Debir Raja Eglon, mengatakan apa? Dikatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Jadi saudara, Raja Yerusalem panggil 4 raja tadi ya, ada Yoham, ada Yarmut dan segala macam. Mereka jadi koalisi. 1 tambah 4 jadi 5. Untuk menyerang siapa? Menyerang Gibeon. Kenapa menyerang Gibeon? Karena Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua. Sampai di sini jelas. Yuk mereka rame-rame. Kenapa? Karena mereka ini penduduk tanah Kanaan. Jadi Gibeon, mereka marah sama Gibeon. Kenapa kamu penduduk tanah Kanaan kok koalisinya sama musuh? Ikatan persahabatan dengan musuh. Oke? Nah lanjut. Lalu orang Gibeon ini datang kepada Yosua. Lalu orang-orang Gibeon ini menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Gibeon minta tolong sama Yosua. Jangan tarik hamba-hambamu. Nah perhatikan ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama. Ayat 7, 2, 3. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Stop sampai di sini. Ayat 7 dan 8, ada sesuatu yang aneh gak menurut saudara? Ada sesuatu yang agak sedikit unik enggak? Sekarang saya mau tanya secara kronologisnya. Mana yang terjadi dulu? Balikin ke ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan. Yosua maju dulu apa Tuhan berbicara dulu? Yosua maju dulu. Baru Tuhan berfirman. Itu adat kebiasaan orang Israel enggak kalau berperang gitu? Mereka selalu awalnya apa? Tanya Tuhan dulu. Daud ingat enggak?
Tuhan maju nggak? Maju. Saya kata, Tuhan maju nggak? Bikin lingkaran. Samuel, Raja Saul sampai bilang, aduh aku harus tunggu Samuel nih. Kalau Samuel belum minta petunjuk Tuhan kita nggak berani perang. Udah suatu kebiasaan. Musa pun ternyata kalau bukan Tuhan yang menuntun kami, kami tidak akan berjalan. Sudah kebiasaan mereka selalu tanya Tuhan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Tapi ini saudara, firman Tuhan gak bilang, lalu Yosua bertanya sama Tuhan, tidak. Dia langsung maju dan dikatakan, aku menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan gak bilang, kok lu gak tanya gue dulu? Tanya dulu dong. Benar gak saudara? Nah kenapa? Yosua gak perlu tanya Tuhan, main langsung maju. Dan Tuhan memberkati lagi. Maju, aku serahkan. Dia gak merasa Yosua lancang loh. Nah, saya mundur lagi ke belakang. Next slide ceritanya. Satu pasal ke belakang. Mundur lagi, rewind. Ya. Nah, Yosua pasal 9 ayat 3 sampai 8. Dikatakan begini. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Ya. Suku Gibeon tahu Yeriko sudah hancur, temboknya hancur. Ai, meskipun kalah tapi hancur. Gibeon tahu, gue next nih. Kayaknya gue berikutnya nih. Ayat ke berikutnya. 4, yuk kita baca sama-sama 2 tuh. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Next. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka sedang segala roti bekal mereka telah kering tinggal remah-remah belaka. Saya kira rotinya mau buruk-buruk juga. Saya nggak pernah baca banyak kata buruk-buruk dalam 2 ayat saudara. Ya kan? Coba mundur ke belakang, ya bajunya buruk-buruk, ya kan? Karungnya buruk-buruk, kirbat anggurnya buruk-buruk, next. Bajunya buruk, semua buruk-buruk. Roti tinggal remah-remah. Jadi mereka memakai akal. Kita bakal mati nih kayaknya next nih. Kalau Yeriko aja hancur, apalagi kita gitu kan. Bukan you gitu kan. Nah ini baru AI katanya, belum asu saudara. Next. Ayat 6 kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Salahnya Yosua justru di sini dia tidak tanya Tuhan. Oh kami datang dari jauh, terus lihat semuanya buruk-buruk kan, semuanya buruk-buruk, semua buruk-buruk, semua buruk-buruk, buruk-buruk ya sudahlah kasihan. Nah apa yang terjadi? Mereka mengikat perjanjian saudara. Ayat 15, next. Baca sama-sama 2, 3. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Perhatikan di sini, mereka mengadakan ikatan persahabatan dan bersumpah. Ya. Ayat 16, 2, 3. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Kena prank Yosua, kena prank deh lu katanya. Begitu setelah 3 hari, lo ternyata mereka penduduk sini. Tinggal di tengah tetanggaan ya ketaya kena tipu Yosua kena prank Yosua. Nah saudara, kalau saudara jadi Yosua gimana? Kalau saya mungkin saya batalin perjanjiannya loh. Oh sorry aku batalin karena kamu menipu. Kamu menipu saya, kamu memperdaya saya. Seperti itulah. Hanya karena buruk-buruk dan buruk-buruk saya kena tertipu. Ngelihat kamu miskin ternyata kamu kaya. Ya kan? Ada kan di Jakarta pengemis saudara motornya 3 gitu kan, ada uang 45 juta gitu, pengemis saudara. Tertipu dia, ya kita tertipu saudara. Nah perhatikan, tapi lihat di sini saudara. Kalau saudara jadi Yosua gimana, tapi kita lihat apa yang Yosua lakukan. Next, baca 2, 3. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup. Supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah ikrarkan itu kepada mereka. Saudara, Yosua punya alasan yang kuat untuk membatalkan perjanjiannya. Tapi dia memilih
untuk memegang perkataan dia, memegang janji dia, memegang komitmen dia. Dia berkata biarkan saja, biarin aja supaya kita tidak kena murka Tuhan. Dia memegang perkataan, meskipun dia punya alasan kamu berbohong. Kita perlu memegang perkataan dan janji kita, saudara. Pegang komitmen saudara, perkataan saudara. Next slide. Kita baca sama-sama 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudara, kita mungkin karena gegabah saudara kita bernasar sama Tuhan. Berjanji sama Tuhan. Saudara kalau sudah melakukan itu tepatilah saudara. Karena orang yang tidak menepati nazar dianggap Tuhan sebagai orang apa? Orang bodoh. Apa yang sudah saudara katakan, saudara komitmenkan, saudara janjikan, lakukan itu. Next. Karena lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tidak mendapat. Lebih baik kita nggak bernasar sama sekali, nggak ada ikatan saudara. Jangan kita sudah bernasar komitmen, kita tidak melakukan, lebih baik nggak bernasar sama sekali. Oh Vera Limarjo, House of Mercy, aku komitmen setiap bulan aku sumbang 1 juta. Tiba-tiba 6 bulan, 7 bulan mulai batuk-batuk. Bahaya saudara, lebih baik nggak bernasar sama sekali. Tuhan aku belum dapat pekerjaan, kalau aku dapat pekerjaan gaji pertama aku serahkan semua kepada Tuhan. Dapat pekerjaan jabatan direktur gajinya 50 juta. Mikir, aduh Tuhan. Banyak juga 50 juta Tuhan ya. Aduh setengah boleh gak? Perpuluhan deh Tuhan. Next. 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Perhatikan di sini. Kalimat terakhir yang bahaya saudara. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ada hubungannya sama pekerjaan kita, ada hubungannya sama bisnis kita, ada hubungannya dengan finansial kita. Kalau kita bernasar dan tidak memegang, maka itu saudara lebih baik kita tidak bernasar. Karena kalau kita sudah bernasar, berjanji, harus kita lakukan. Karena kalau tidak, konsekuensinya ke finansial kita loh saudara. Suasana sunyi senyap, kayaknya tegang banget ini. Tenang saudara, ada bagian enaknya kok. Nah saudara, sekarang kita sudah mengerti mengenai nasar ya. Ketika kita berjanji, berkomitmen, pegang dan lakukan saudara. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi sama Yosua. Karena dia memegang perkataannya. Next. Kita kembali lagi, maju ke pasal 10, orang Gibeon minta tolong kan, dikatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang kami diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Kalau Yosua berkata, rasain, siapa suruh lu bohongin gua, nggak akan ku bantu, perang sendiri ya bye-bye, aku nonton aja, aku lihat statusmu aja sudah sampai di mana. Ya kan? Bisa nggak Yosua? Bisa karena dia kena tipu loh, kena prank. Silakan perang, sorry ya, siapa suruh nipu gua, rasain perang tuh sendiri lawan 5 raja. Saya rasain biar kau tahu rasa seperti itu. Rasa manis, asam, nano-nano. Silakan. Dia coba. Nah saudara, apa yang terjadi di sini? Dia maju. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Yosua tahu dia gak perlu tanya Tuhan. Dia bilang, tolonglah kami, jangan menarik tanganmu dari kami. Yosua gak perlu tanya Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia punya komitmen, dia punya janji, dia punya perkataan, dia harus pegang. Dia maju berperang. Dan kita lihat hasilnya, next, Tuhan memberkati mereka. Ayat 10 kita baca, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka, dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian, Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Tuhan memberkati
menghargai perkataan Yosua. Dan bukan itu saja, karena Tuhan telah mempercayai Yosua sebagai orang yang memegang perkataannya. Next, kita baca sama-sama, keren banget ayat ini. 2, 3. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azega, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak, katakan lebih banyak. Lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ketika Allah mempercayai saudara, ketika Allah menjadi partner saudara, percayalah Allah akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita mintakan dan doakan. Karena dia adalah partner kita saudara. Jangan pernah berpikir kita melakukan lebih banyak daripada, tidak akan pernah. Yang ada Allah akan melakukan jauh lebih besar daripada kita saudara. Lihat di sini. Oh, kamu sudah membunuh 100, Yosua, aku bisa membunuh lebih banyak karena aku Tuhan. Dia hancurkan dengan batu-batu saudara lebih banyak dari yang dibunuh Yosua. Itulah partner kita, Allah saudara. Dia Allah yang ketika dia mempercayai kita, dia menjadi partner kita. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada kita lakukan. Makanya kita menghargai Tuhan, jadilah partner kami. Karena kami tahu ketika engkau menjadi partner kami, Allah yang akan melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang kita bisa doakan dan mintakan. Amin saudara. Inilah Allah kita saudara. Ketika kita mempercayai. Nah, sekarang masuk ke poin yang kedua. Cuman 2 poin aja saudara, gak banyak-banyak. Saudara ya, supaya diundang lagi. Yang poin yang kedua, jangan malas. Katakan jangan malas. Oke, kembali lagi ke sini saudara. Jangan next dulu. Setelah mereka perang, tadi kita tahu udah kalah, udah mereka dikalahkan, mereka menang. Sekarang mereka tinggal membagi-bagi lahan. Tanah Kanaan itu. Sudah bagi-bagi lahan, ternyata dari pembagian lahan itu masih ada 7 suku yang tidak mau mengambil daerahnya. 5 sudah ambil, kan ada 12 saudara, 7 belum. Kok gak diambil-ambil? Padahal itu sudah luas sekali, sudah dikalahkan semua maju. Tapi mereka gak mau ambil. Kenapa saudara? Karena mereka malas. Nah ayat ini kita baca next. 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua bingung saudara. Ini kita sudah mengalahkan, semua sudah dikalahkan. Saudara, hanya sedikit list saudara, saya kasih lihat di sini. Berapa raja-raja yang telah dikalahkan, tapi nanti saya mau jelaskan begini. Yosua bingung, kita sudah menang. Ini lahan sudah milik kita, tanah Kanaan. Ayo bagi-bagi itu pun gak mau. Itu kayak saudara tahu gak apa? Sudah dimasakin, sudah dibuatin makanan yang enak-enak, sudah di sini mejanya minuman makanan. Tinggal duduk makan saudara, ini gak mau. Maunya tuh mungkin disuapin kali, begini Tuhan, suapin dong, gitu maunya. Nah sedangkan kita lihat Yosua. Kita lihat Yosua next saudara. Yosua dikatakan begini, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah apa saudara? Semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Semalam-malaman. Ada ayat ini dia istirahat saudara? Tidak. Sudah berjalan semalam-malaman saudara, mungkin 6 jam, 9 jam. Bukannya istirahat dulu, ambil tenaga dulu baru jalan. Dia langsung saudara. Dia melihat momen dia langsung maju. Dia gak istirahat dulu. Dia rajin saudara. Nah saya kasih lihat next slide. Ini saudara, mereka telah berperang selama 6 tahun. Dan 31 raja-raja sudah dikalahkan. 31 loh saudara, sudah dikalahkan. Sudah 6 tahun. Giliran tinggal bagi-bagi aja tuh mereka gak mau saudara. Males. Maunya mungkin tinggal kamu di sini ya, kamu sini ya, sudah saudara. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Amin saudara. Saya kasih perumpamaan berikutnya. Sini slide. Bahwa kemalasan dan kemiskinan itu ternyata saudara sepupu saudara. Ya. Kemalasan dan kemiskinan saudara sepupu. Lain bapak beda sama ibu. Nah next slide.
Perumpamaan tentang talenta, saudara mungkin sudah mendengar cerita ini. Nah ternyata di dalam terjemahan lain itu ternyata talenta itu diumpamakan dengan bags of gold. Keranjang emas saudara ya. Keranjang atau tas ya isinya emas semua. Nah saudara kita udah tahu cerita ini, saya nggak mau bahas lama-lama tapi intinya kita tahu ada satu yang diberikan talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Tapi saya mau kita menangkap cerita ini. Next slide. Ya. Baca sama-sama 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, katakan mempercayakan. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Entrusted. Trust. Kepercayaan. Entrusted. Ya. Dia mempercayakan hartanya, kekayaannya kepada mereka. Nah, kita tahu ceritanya, saya nggak perlu jelasin, yaitu yang 2 dan yang 5 dikatakan mereka mengerjakan. Di dalam bahasanya itu dikatakan trading. Kita tahu trading artinya apa? Berdagang. Jadi mereka berdagang. Kalau yang namanya berdagang ada risiko rugi, ada risiko untung nggak? Ada ya saudara ya. Nah, tapi kita lihat apa yang dilakukan sama yang dapat 1 talenta. Next slide. 2, 3. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Pertanyaan saya, mana yang lebih gampang? Berdagang atau menggali? Menggali ya. Berdagang setiap hari saudara. Harus bangun pagi, masuk kantor, kerja, ketemu orang, presentasi, kasih penawaran, lakukan ini, itu. Banyaklah kerjaan harus dilakukan. Namanya berdagang saudara. Yang satu cuman gali. Paling berapa lama? 15 menit, 20 menit, selesai, tutup, sudah. Selesai satu hari. Tapi yang ini berdagang. Nah kita lihat apa yang Tuhan katakan sama yang satu ini. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dia berkata malas saudara. Pakai alasan kan, oh karena Tuhan menuai di mana engkau tidak menabur. Engkau menuai di mana engkau tidak menabur, engkau memetik di mana engkau tidak menanam. Padahal lupa 1 keranjang duit saudara, 1 keranjang emas. Hitungannya di hitungan di Indonesia itu sama dengan 15 tahun gaji saudara. 15 tahun gaji loh, bukan suatu hal yang kecil. Kalau kali UMK Batam aja sudah berapa. Tapi orang ini bilang engkau jahat. Padahal alasan bilang aja malas. Karena dikatakan hai engkau hamba yang jahat dan malas. Ini yang terjadi sama yang satu. Kita tahu apa yang terjadi yang satu ini? Dibuang. Tapi kita lihat apa yang terjadi sama yang 2 dan 5. Next slide. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah saudara, saya ini sebelumnya kerja di notaris selama 17 tahun saudara. Jadi tugas saya waktu itu menerjemahkan dokumen dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Jadi ketika 2 pihak ingin membuat suatu kesepakatan bersama, baik itu mendirikan perusahaan atau membuat suatu proyek, melakukan suatu proyek bersama-sama, selalu dikatakan apa saudara bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk masuk ke dalam suatu perjanjian. Dan diterjemahkan juga di dalam bahasa Inggris, enter into. Ketika 2 orang ingin mendirikan suatu perusahaan, dikatakan mereka sepakat untuk enter into. Kata lain saudara, Tuhan berkata apa? Karena engkau setia, yuk join partner sama saya. Masuk ke dalam suatu perjanjian, aku partnermu. Saudara, yang uniknya apa? Memang dikatakan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan dikatakan bahasa Inggris, share the joy, membagikan. Tapi saudara tahu, kata lain share di dalam bahasa hukum artinya saham.
Maka itu dikatakan shareholder, pemegang saham. Kita nggak ada masalah jadi pemegang saham kecil kalau Tuhan yang pemegang saham besar. Selama dia partner kita, saudara. Karena kalau kita masuk dengan Tuhan, Tuhan menjadi partner kita dan Tuhan berkata, aku telah mempercayaimu karena engkau dapat memegang perkataanmu dan kau rajin. Masuklah di dalam perjanjian bersama-sama dengan aku. Masuklah di dalam bisnisku, bisnis kerajaan surga yang tidak pernah rugi dan tidak pernah mengalami kesusahan. Karena inilah masuklah dan nikmati sukacita bersama-sama dengan aku sebagai pemilik perusahaan. Kalau Allah menjadi partner kita, dia menjadikan kita bagian pemegang saham meskipun kecil, saudara. Tapi yang kita nikmati adalah sukacita dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan sebagai bagian daripada perusahaannya. Amin, saudara. Kita berdoa dan rindu untuk kita menjadi partner Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu pegang perkataan kita. Dan sebelum next slide, jangan dulu, saya mau bersaksi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, saya pertama kali ke Batam, saya kerja di kantor notaris, saudara. Dan kerjaan saya itu menerjemahkan dokumen Inggris ke Indonesia dan bertemu dengan klien yang mungkin dari Singapura, Malaysia atau orang-orang yang bahasa Inggris, saudara, dari Amerika atau dari Australia segala macam. Nah, masalahnya adalah ketika saya bekerja di situ, tidak setiap hari nerjemahin dokumen, saudara. Enggak setiap hari ketemu dengan klien-klien asing. Jadi kerjaan saya boleh dikatakan banyak nganggurnya. Dan kalau banyak nganggurnya biasanya jadi ngantuk, duduk, bingung mau ngapain, nggak ada kerjaan, komputer pun nggak ada game. Bingung, saudara, ngapain, jadi lama-kelamaan ngantuk, saudara. Jadi saya sering tertidur selama bekerja. Tolong ini kesaksian jangan ditiru. Ya jangan ditiru, dengarkan ini biar kesalahan saya jadi pelajaran buat saudara. Jangan ditiru. Jadi saya sering ngantuk, saudara, sering ngantuk. Akhirnya pernah suatu saat sampai saya tidur kelamaan, saudara. Karena kita kan sekat-sekat, saudara, jadi nggak ada yang tahu. Saudara nggak tahu mereka dengar ngorok saya, saudara. Sampai saya tidur cukup lama, saya nggak tahu berapa lama, mungkin 10-15 menit saya terbangun. Saya bilang ini salah, nggak bisa kayak gini. Ini nggak benar nih. Akhirnya tuh gimana? Akhirnya saya ambil, zaman dahulu kan Alkitab masih buku, saudara. Dulu kan masih kitab suci. Kalau sekarang kan sudah jadi handphone, jadi iPad ya, jadi iPad suci, handphone suci, saudara. Dulu masih Alkitab. Dan ini sekali lagi jangan ditiru. Saya bilang Tuhan, tunjukkan ayat yang harus saya baca, Tuhan. Tuhan, tunjukkan ayat yang saya baca. Dan saudara tahu, begitu saya buka Alkitab, ini yang keluar, saudara. Next slide. Baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Ayat 9, hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Kemalasan dan kemiskinan, saudara, sepupu dia, sering ngumpul. Saya langsung bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Akhirnya saudara tahu, saya cari kerjaan, saudara. Ya ngapain gitu kan, akhirnya apa? Oh ya sudahlah, habis makan tuh piring-piring belum dicuci, saya cuci piring, saudara. Cuci piring gitu kan. Terus pernah kalau supir nggak masuk, saya yang bawa mobil 1 bulan, saya mobil jemput bos saya bingung, ini supirnya ganteng kali gitu kan. Jemput gitu kan. Saudara, saya pernah bikin teh, saudara, gitu kan. Office boy-nya lagi nggak masuk, tinggal 1, saya bikin teh. Begitu masukin datang teh, bos saya kaget, ini kok buat tehnya ganteng sekali. Ngasih pede banget gitu ya. Kasih gitu, saudara. Sehingga akhirnya bos saya lihat, Andre, waktu di meeting saya lihat si kursi kamu tuh ada paku ya. Saya lihat kamu jarang di kursi sekarang. Ya daripada saya ngantuk kan, mendingan saya melakukan sesuatu. Dan akhirnya dia melihat dan mulai mempercayakan saya dengan tanggung jawab lebih besar lagi, lebih banyak lagi, saudara. Jadi di dalam kehidupan kita, kalaupun kita bilang, aku nggak ada ini, coba kita melakukan sesuatu. Jangan malas, saudara. Rajin, amin. Karena ketika rajin, ketika kita bisa mempercayai, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan jadi partner kita. Nah, kembali ke ayat ini, saudara. Next slide.
Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, kita akan diberikan rahasia-rahasia Allah. Saudara ingat, Abraham itu satu-satunya di bumi yang tahu Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tidak ada satupun orang di bumi selain daripada Abraham yang tahu Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dia dipercayakan oleh Allah, diberikan sebagai rahasianya. Dikatakan biarlah kita menjadi hamba yang ternyata dapat dipercayai. Ketika kita dapat dipercayai, kita akan menjadi partner-partnernya Allah. Amin saudara, next slide. Bahwa kepercayaan itu dibangun bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi kita hari ini kita akan berkata-kata, setelah pulang saudara, mari kita praktikkan dengan perbuatan kita, amin. Dan terakhir, ayat terakhir, saya minta kita bangkit berdiri di musik. Ayat terakhir kita baca ini sekali lagi. 2, 3, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin saudara. Biarlah kita menjadi partnernya Tuhan. Dan untuk bisa menjadi partnernya Tuhan, biarlah kita belajar untuk memegang perkataan kita. Memegang komitmen kita. Memegang janji kita. Dan ketika kita rajin, Tuhan melihat kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Ketika kita dapat dipercayai, Allah lah yang akan menjadi partner kita. Dan ketika Dia partner kita, bagi Dialah yang sanggup memberikan lebih daripada kita mintakan dan doakan. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, Ref ini berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita punya partner yang besar saudara. Mitra yang besar. Dan dikatakan imanku bersepakat percaya kepadanya. Amin saudara. Biarlah malam hari ini ada suatu kesepakatan antara Tuhan dengan kita. Di mana kita menjadi mitra Allah. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat, kami bersepakat denganmu Tuhan. Kami terima kemenangan. Terima yes. Kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya partner yang besar, berjanji dan sang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan Tuhan. Saatnya kami meresponi firman-Mu. Saudaraku, Tuhan merindukan untuk menjadi partner kita. Dan untuk bisa menjadi partnernya Tuhan, Tuhan harus bisa mempercayai kita sebagai partnernya. Harus ada trust, kepercayaan. Pertanyaannya, bisa gak kita dipercaya oleh Tuhan? Ketika kita memegang perkataan kita, memegang janji komitmen kita, kita didapati orang yang dipercayai. Dan jangan malas, rajin. Rajin dalam pekerjaanmu, rajin dalam bisnismu, rajin dalam pelayananmu. Maka Tuhan akan melihat kita, saudara, sebagai partnernya. Dan ketika Tuhan berkata, hai hambaku, partnerku, masuklah di dalam kesepakatan bersama pagi hari ini menjadi partnerku. Dan menikmatilah sukacita yang daripada Tuhan. Kalau saudara mau menjadi partner Tuhan, angkat tangan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kiranya Kau saat ini Roh Kudus-Mu turun atas mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan bagian mereka, untuk menjadi partner mereka Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk memegang perkataan mereka, memegang janji dan komitmen mereka kepadamu Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Mereka memegang nasar mereka, mereka melakukan nasar mereka. Dan juga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang rajin Tuhan. Menjadi mitra yang rajin Tuhan. Ketika mereka melakukan hal ini Tuhan, Engkau Allah melihat. Dia berkata kepada mereka, hai anak-anakku, engkau adalah partnerku. Aku mau bermitra denganmu, aku mau menjadi partnermu. Maka itu masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mulai hari ini engkau menjadikan kesepakatan dengan Tuhan untuk menjadi mitra Tuhan. Maka itu terimalah kesepakatan dengan Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasaka Tuhan, jamah mereka. Kuatkan, teguhkan perjanjianmu dengan mereka saat ini. Kau berkata kepada mereka, akulah mitramu, akulah partnermu. Dan ketika Allah menjadi partner kita, Dialah yang akan berperang bagi kita. Dialah yang akan membela kita. Dia yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan di saat kita kekurangan, Dia yang akan menjadi partner yang akan mencukupkan. Ketika kita mempunyai masalah dan kesukaran, Dia menjadi partner yang menguatkan kita. Dia Allah yang sanggup melakukan lebih daripada kita mintakan dan doakan. Terimalah partner yang besar. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan doa hamba-Mu, sempurnakan pemberitaan firman. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan percaya, angkat kedua tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan,